Om Swastiastu, Umas Dharma. Perkenalkan, nama saya Nimade Dewi. Saya akan berdarma wacana tentang busana sembahyang menurut agama Hindu. Jadi, belakangan ini banyak sekali umat yang mempertanyakan bagaimana sebenarnya pakaian agama Hindu itu. Sebab di setiap daerah pakaian yang dikenakan sangatlah jauh berbeda. Tak seperti umat agama lainnya secara universal memakai seragam sama tokohnya sehari-hari keagamaan mereka. Apakah Veda tidak mengatur pemakaian busana untuk umatnya? Sebab menurut sebagian besar orang busana merupakan salah satu musuh dari pengontrolan nafsu birahi. Jadi kita berbicara masalah pakaian. Kitab suci Veda tidak mengatur hal tersebut. Sebab Hindu merupakan sebuah ajaran yang menuntun umat manusia bisa memusatkan pikirannya pada Sang Pencipta. Setiap material yang ada, bahkan yang dapat mengganggu kesucian pikiran kita, sengaja diciptakan untuk menguji tingkat kespiritualan kita. Jadi, setiap menurut kita yang tidak bagus tak harus kita musnah secara nyata, tapi kita harus berdamai dengannya. Jika kita sudah bisa mendamaikannya, pikiran dengan hal yang menurut kita buruk, saat itulah pikiran kita berada pada tingkat kesucian murni. Kembali ke soal pakaian agama, Veda tak mengatur hal ini. Namun, pakaian termasuk pada sebuah sistem budaya. Ketika kita berbicara masalah sistem budaya, tentu ada 3 hal yang harus dibangunnya ini: spirit, ideologi, dan wujud. Nah, apapun bentuk pakaian itu, ketika sudah digunakan untuk tujuan persembahyangan, tentu di situ ada spirit, dunia ide, dan wujud. Maka ia akan menjadi sebuah simbol atau memiliki nilai dan makna. Contohnya udeng yang dikenal akan umat Hindu di Bali. Udeng ini dimaknai sebagai pengikat pikiran manusia supaya tidak goyah dan selalu terpusat pada satu hal, yakni Sang Pencipta. Lalu, bagaimana dengan umat Hindu di daerah lain? Tentunya tidak sama. Agama dan budaya haruslah berjalan beriringan. Agama Hindu bukanlah ajaran untuk menjajah, namun ajaran untuk memusatkan pikiran pada Tuhan saat ini. Banyak sekali agama yang melakukan penjajahan budaya sehingga umatnya kehilangan jati diri. Kita harus bersyukur karena agama Hindu membangun jati diri dan memberikan spirit bagi pemuliaan setiap budaya yang hadir. Lalu bagaimana dengan pakaian kita di alam akhirat? Kalau kita berbicara soal dunia eskatologi, kembali kita ke bicara soal kebiasaan surga dan neraka. Itu kan termasuk dunia pikiran. Dunia pikiran itu yang dikonstruksi oleh kebiasaan kita di dunia ini. Maka kalau berbicara masalah pakaian, fisik di dalam eskatologi ini akan di fisik sudah tidak ada, namun dalam konsep niskala secara Hindu, baju yang dimaksud bukanlah baju material ini, melainkan trikaya parisuddha, yakni perilaku baik kita saat hidup di alam material. Itulah yang menjadi pembungkusan kita untuk terhindar dari siksaan api neraka dan konsep kesorohan di Bali. Seperti Kajang, itu juga memberikan peningkatan status bagi roh. Mungkin itu saja yang dapat saya katakan. Kurang lebihnya, akhir kata saya katakan Brahma Santi, Om Santi Santi Om. Terima kasih.